Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hiarotu Nurbani, NIM 19201241006, kelas PBSIA 2019, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Negeri Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan seputar coronavirus yang mempengaruhi ketahanan nasional. Video ini saya buat sebagai tugas ulangan akhir semester mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan yang diampu oleh Ibu Nurbaya MHum MSI. Tahun 2020 ini sangat berbeda dengan biasanya, karena adanya coronavirus. Pada teori ilmiah yang telah dikemukakan oleh WHO, coronavirus adalah suatu kelompok virus yang dapat menyebabkan penyakit pada hewan atau manusia. Beberapa jenis coronavirus diketahui menyebabkan infeksi saluran pernafasan pada manusia, mulai dari batuk, pilek, hingga yang sangat serius seperti Middle East Respiration Syndrome atau MERS dan Severe Acute Respiratory Syndrome atau SARS. Coronavirus jenis baru yang ditemukan menyebabkan penyakit COVID-19. WHO menyatakan bahwa virus baru dan penyakit yang disebabkan ini tidak dikenal sebelum mulainya wabah di Wuhan, Tiongkok pada bulan Desember 2019 lalu. COVID-19 ini sekarang menjadi sebuah pandemi yang terjadi di banyak negara di seluruh dunia. Gejala-gejala COVID-19 yang paling umum adalah demam, batuk kering, dan rasa lelah. COVID-19 dapat menyebar terutama dari orang ke orang melalui percikan dari hidung atau mulut yang keluar saat orang yang terinfeksi COVID-19 batuk, bersin, atau berbicara. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk menjaga jarak minimal 1 meter dari orang lain. Percikan-percikan ini dapat menempel di benda dan permukaan lainnya di sekitar orang seperti meja, gagang pintu, dan pegangan tangan. Orang dapat terinfeksi dengan menyentuh benda atau permukaan tersebut. Inilah sebabnya pentingnya untuk mencuci tangan secara teratur dengan sabun dan air bersih yang mengalir, atau membersihkannya dengan cairan antiseptik berbahan dasar alkohol. Meskipun beberapa obat barat tradisional maupun buatan rumahan dapat meringankan dan mengurangi gejala ringan COVID-19, namun tidak ada obat yang terbukti dapat mencegah atau menyembuhkan COVID-19. WHO tidak merekomendasikan tindakan mengobati diri sendiri dengan obat apapun, termasuk antibiotik, untuk mencegah atau menyembuhkan COVID-19. WHO sedang mengkoordinasikan upaya-upaya pengembangan vaksin dan obat untuk mencegah dan mengobati COVID-19. Kebelumpastian ini menimbulkan berbagai macam teori konspirasi. Dari salah satu berita di Detik Health dalam detik.com pada Kamis 30 April 2020 pukul 6.25 waktu Indonesia Barat dengan judul 5 teori konspirasi paling heboh seputar virus corona oleh Anjar Mahardika, dijelaskan teori konspirasi virus corona yang ramai diperbincangkan di sosial media. Di antaranya yaitu virus corona berasal dari laboratorium Wuhan. Muncul pertama kali di Wuhan, virus corona diyakini merupakan senjata biologis dari Wuhan, Cina, yang sengaja dilepaskan dari sebuah laboratorium dengan tujuan menyerang negara lain. Namun, hasil penelitian menyebutkan bahwa virus corona ditularkan secara alami dari hewan seperti kelelawar. Yang kedua, virus corona menyebar lewat jaringan 5G. Tak hanya itu, virus corona juga menyebar lewat jaringan 5G dengan dampak banyak orang yang akhirnya merusak beberapa tower 5G seperti di Inggris. Yang ketiga, virus corona berasal dari luar angkasa. Seorang ilmuwan mengeluarkan pernyataan kontroversial. Disebutkan bahwa virus corona yang saat ini mewabah di berbagai negara berasal dari luar angkasa, dibawa oleh meteor yang meledak di Cina pada Oktober tahun lalu. Ilmuwan yang dimaksud adalah Profesor Chandra Wickramasinghe dari Buckingham Center of Astrobiology. Ia menduga ledakan meteor melepaskan partikel virus yang kemudian terperangkap di arus udara stratosfer yang mengelilingi bumi.
Kemudian yang keempat, coronavirus merupakan senjata buatan pemerintah. Beberapa negara saling menuding negara lain sebagai biang kerok. Misalnya Cina menyebut bahwa coronavirus dibawa oleh Angkatan Darat Amerika Serikat. Presiden Venezuela, Nicolas Maduro, menyebut bahwa virus corona merupakan senjata biologis dari Amerika untuk Cina. Namun semua klaim itu tidak memiliki bukti yang kuat sama sekali. Yang kelima dan yang paling kontroversial adalah coronavirus buatan Bill Gates. Banyak tudingan yang mengatakan dalang dibalik terjadinya pandemi virus corona COVID-19 di dunia adalah Bill Gates. Bill Gates adalah seorang penemu Microsoft. Ia dicurigai mempunyai agenda tertentu di balik pandemi ini. Alasan ini muncul lantaran Bill Gates ingin segera membuat vaksin virus corona dan memberikan bantuan dana yang sangat banyak untuk penelitian. Bill Gates dianggap akan memberikan microchip pada setiap vaksin yang akan diberikan untuk semua masyarakat di dunia agar terhindar dari coronavirus. Teori ilmiah tentunya menjadi acuan utama yang terpercaya dan teruji klinis. Namun untuk menelitinya pun perlu waktu yang sangat lama dan tidak semata-mata bisa diputuskan oleh satu pihak. Apalagi berkaitan dengan kasus baru seperti coronavirus saat ini. Sedangkan teori konspirasi bisa membuktikan bahwa tidak sedikit masyarakat yang ternyata peduli terhadap kasus baru ini dan mereka berani untuk mengeluarkan pendapatnya masing-masing. Namun tidak jarang pula teori konspirasi ini menjadi peperangan tersendiri dan menyalahkan beberapa pihak yang dianggap lebih berkuasa. Dan tentunya teori konspirasi ini belum tentu benar adanya. Dalam perspektif ketahanan nasional, baik teori ilmiah maupun teori konspirasi, hal ini juga sangat berpengaruh. Ketahanan nasional di tengah pandemi COVID-19 dapat dirasakan dalam wujud kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Kebijakan keringanan biaya listrik, pembatasan sosial berskala besar atau PSBB, larangan mudik, keringanan kredit, dan prioritas anggaran kesehatan sesuai dengan anjuran yang telah dikeluarkan oleh WHO dan sesuai dengan teori ilmiahnya. Tidak memungkiri bahwa setiap kebijakan tidak bisa memuaskan semua pihak. Pasti ada yang sependapat dan ada pula yang kurang sependapat. Hal ini ditegaskan sebagai sebuah hal yang wajar dalam sebuah demokrasi. Hal tersebut bukanlah suatu masalah jika semua gagasan atau tanggapan yang diberikan didasarkan pada konsensus dasar bangsa. Faktor sukses dan efektifnya sebuah kebijakan publik adalah kebijakan nasional yang terpadu mencakupi level horizontal, artinya lintas sektor, dan level vertikal, yakni keterpaduan kewenangan pemerintah pusat dan daerah. Selain itu juga melakukan perhitungan kemampuan anggaran yang menentukan skala prioritas yang tajam dan pertimbangan resiko. Sedangkan karena adanya teori konspirasi, hal ini juga berpengaruh pada ketahanan nasional. Dijelaskan dalam sebuah artikel Liputan 6 berjudul Cek Fakta, mantan Menteri Kesehatan Siti Fadila Supari sarankan Republik Indonesia tidak pakai vaksin COVID-19 Bill Gates pada tanggal 22 April 2020, dan berita tersebut telah dinyatakan benar adanya. Selain itu, adanya tuduhan antara Amerika Serikat dan Cina, hal ini juga akan memicu perang politik. Meskipun begitu, baik teori konspirasi maupun teori ilmiah, kita harus selektif dalam menerima informasi, karena memang saat ini belum pasti kebenarannya yang seperti apa. Terima kasih telah menyimak hingga akhir video ini. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan selama menjelaskan. Saya Syarotun Nurbani, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.